Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Givina Evaliani bersama rekan saya Wardatul Emil. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan Menteri terkait pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural, memperkenalkan materi yang mempromosikan toleransi dan kesadaran budaya. Materi ini akan mencakup sejarah, budaya, dan tradisi berbagai etnis dan di agama Indonesia, serta bagaimana mereka berkontribusi pada budaya nasional. Yang kedua, pengembangan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar yang lebih diversifikasi dan relevan dengan budaya Indonesia. Bahan ajar ini akan mencakup cerita, lagu, dan seni yang menggambarkan keragaman budaya dan agama di Indonesia, serta bagaimana mereka berkontribusi pada budaya nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya ada pengembangan evaluasi, mengembangkan sistem evaluasi yang lebih efektif dan efisien untuk menilai kualitas program pendidikan multikultural. Evaluasi ini akan membantu dalam menentukan keberhasilan program dan dalam mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Dengan mengembangkan program pendidikan multikultural yang lebih inklusif dan relevan, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan toleransi terhadap keragaman budaya di Indonesia serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Baiklah, itulah kebijakan-kebijakan Menteri terkait pendidikan multikultural. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama salah satu dosen dari Prodi PKN, yaitu bersama Pak Fiaski. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Telia Mulia Fitri dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2022. Di sini kami akan mewawancarai Bapak, yaitu mengenai terkait kebijakan seandainya Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan multikultural seperti pengembangan kurikulum, yaitu mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural, memperkenalkan materi yang mempromosikan toleransi dan kesadaran budaya, di mana materi yang akan dikembangkan yaitu mencakup sejarah, budaya, dan tradisi berbagai etnis dan agama di Indonesia, serta bagaimana mereka berkontribusi pada budaya nasional. Kemudian kebijakan yang kedua, seperti mengembangkan bahan ajar, mengembangkan bahan ajar yang lebih diverifikasi dan relevan dengan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, pengembangan evaluasi, seperti mengembangkan sistem evaluasi yang lebih efektif dan efisien untuk menilai kualitas program pendidikan multikultural. Bagaimana pendapat Bapak jika seandainya Menteri Pendidikan menerapkan kebijakan seperti yang telah disebutkan tadi? Jadi terima kasih ya sudah memilih saya menjadi narasumber di wawancara ini. Ini cukup menarik pertanyaan. Pertanyaan buat sendiri atau ditentukan pertanyaannya? Buat sendiri Bapak. Oh iya, sendiri. Ya. Jadi kalau pertanyaannya demikian, bagaimana tanggapan saya? Tentu kalau menurut saya ini adalah hal yang positif, karena mengingat basis-basis riset yang dilakukan oleh kebanyakan kakak itu badan riset, kakak itu riset yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, karena kondisinya memang pemahaman kita tentang budaya pada saat sekarang ini sangat-sangat merosot sekali. Jadi bahkan di setiap daerah itu yang lebih dekat dengan mereka, kondisi mereka sendiri, mereka kan tidak memahami entah itu secara maknanya bagaimana, secara pelaksanaannya bagaimana. Bahkan tidak sedikit tradisi yang awalnya masih ditransmisikan ke generasi muda, tapi pada saat ini proses transmisi itu sudah hilang sama sekali. Jadi sebenarnya ada dua ya untuk proses transmisi tradisi budaya. Bisa pertama melalui lembaga adat, mereka mentransmisikan mungkin secara tidak memiliki kurikulum, tidak memiliki metode. Yang kedua melalui pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran di sekolah inilah yang diharapkan dapat menambah kapasitas pemahaman mereka tentang budaya, tentang kultur mereka sendiri. Dan cuma secara kondisi yang ada ini kan tidak dilaksanakan lagi sekarang. Kalau dulu mungkin masih dilaksanakan, tapi ini kan tergantung dari progresif sekolah masing-masing. Itu kalau di Sumatera Barat itu ada namanya BAM, budaya adat Minangkabau. Kalau di daerah-daerah lain juga seperti di Jawa itu, di Jogja, di Bandung itu mereka punya satu basis pembelajaran tentang kultur di wilayah mereka masing-masing. Bahkan seiring berjalannya waktu, kurikulum itu terus berubah, sasaran dan output dari kurikulum nanti juga semakin berubah, juga semakin hilang. Gitu. Seandainya itu terjadi, tentu ini adalah satu hal yang positif. Kan kalau perlu ini cepat direalisasikan, gitu ya. Karena mengingat kondisi-kondisi generasi muda kita yang sekiranya perlu juga untuk mengetahui ini loh identitas bangsa saya, ini loh identitas wilayah saya.
Jangan sampai nanti ketika di masa yang akan datang anak cucu tanya ini apa, bahkan mereka tidak memahami dari kultur-kultur mereka sendiri. Itu yang Baik, terima kasih kepada Bapak Piaski yang telah menyempatkan waktu untuk memenuhi wawancara tentang kebijakan Menteri tentang pendidikan multikultural. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mewawancarai Ibu Mercy mengenai tugas pendidikan multikultural. Jadi gimana nih Bu pendapat Ibu mengenai seandainya menjadi Menteri Pendidikan terus mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pendidikan multikultural? Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural. Mengenalkan materi yang mempromosikan toleransi dan kesadaran budaya. Materi ini akan mencakup sejarah, budaya, serta tradisi berbagai etnis dan agama di Indonesia. Yang kedua yaitu pengembangan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar yang lebih diverifikasi dan relevan dengan budaya Indonesia. Bahan ajar ini akan mencakup cerita, lagu, dan seni yang menggambarkan keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, serta bagaimana mereka mengkontribusikan pada budaya nasional. Yang selanjutnya yaitu pengembangan evaluasi. Mengembangkan sistem evaluasi yang lebih efektif dan efisien untuk menilai kualitas program pendidikan multikultural. Evaluasi ini akan membantu dan menentukan keberhasilan program dan dalam mengidentifikasi era yang perlu diperbaiki. Dengan mengembangkan program pendidikan multikultural yang lebih inklusif dan relevan, kami harap dapat meningkatkan kesadaran dan toleransi terhadap keragaman budaya di Indonesia serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Nah, itu pendapat Ibu tuh gimana? Oke, jadi apa yang sudah disampaikan tadi, yang panjang tadi ya, disampaikan oleh Vera ya namanya ya. Menurut Ibu sudah cukup relevan ya, mengingat bahwa Indonesia ini kan negara yang majemuk, multikultural, beragam. Jadi memang kurikulum yang inklusif itu sangat-sangat diperlukan, tidak hanya dari segi kurikulumnya saja, tapi sudah dijelaskan juga oleh Vera dari segi bahan ajar, kemudian dari segi evaluasi. Kalau tadi disampaikan di awal oleh Vera, bagaimana kalau seandainya Ibu menjadi Menteri Pendidikan, ya itu sudah desain tersebut sudah sangat baik, karena selama ini ya pendidikan multikultural itu sendiri ketika di jenjang sekolah itu menjadi hidden kurikulum. Hidden kurikulum itu artinya adalah kurikulum yang istilahnya tersembunyi gitu. Dia tidak secara langsung gamblang disebutkan kurikulumnya itu berbasis multikultural, tetapi di dalamnya, di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya sudah memuat tentang nilai-nilai yang ada di dalam multikultural gitu loh. Entah itu pendekatan, entah itu bahan ajar, entah itu evaluasi. Kalau sekolah yang benar-benar dia dengan kurikulum multikultural itu ada itu di Medan, namanya Sekolah Pembauran. Nah di sana memang benar-benar mereka grand desainnya itu adalah sekolah yang dengan grand design multikultural gitu. Memang mereka melabeli sekolah mereka adalah sekolah pembauran. Kalau di sekolah-sekolah yang lain kan selama ini yang ada lebih kepada hidden kurikulum ya, mereka terintegrasi dengan kayak misalnya sekarang ini nih ya kurikulum Merdeka. Nah sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka dengan proyek profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila itu di dalamnya juga sudah memuat nilai-nilai multikultural. Contohnya misalnya kalau di penguatan profil pelajar Pancasila itu kan ada gotong royong, ada kreatif. Ketika gotong royong itu kan kita sebenarnya sudah di dalamnya itu kan sudah memuat multikultural, bergotong royong dari semua siswa, entah itu dari yang suku mana, agama mana, tingkat ekonomi yang rendah, yang tinggi, semuanya membaur jadi satu. Tidak ada yang dari keluarga misalnya dari suku ini nggak boleh gotong royong dan ini kan enggak gitu ya. Itu hanya sebuah analogi. Jadi sebenarnya berkaitan dengan itu apa yang disampaikan oleh Vera tadi, Ibu sangat setuju gitu, karena memang kita butuh kurikulum yang lebih inklusif lagi, yang memadai, bisa mengakomodir keberagaman kita yang ada di Indonesia, sehingga bisa meningkatkan rasa empati. Kasus sekarang ini yang banyak terjadi itu kan minimnya rasa empati siswa terhadap sesama ya, empatinya itu kurang gitu loh. Kemudian yaitu tadi balik lagi ke
sekarang banyak kasus bullying dan lain sebagainya. Bullying itu kan terjadi karena apa? Karena kurangnya empati tadi, kemudian karena kurang menghargai keberagaman dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kurikulum seperti ini, Ibu harapkan bisa lebih inklusif, tidak hanya dari segi kurikulum, bahan ajar, evaluasi, tapi juga dari segi regulasi juga ya. Regulasi juga harus memuat keberagaman gitu, supaya kasus-kasus bullying dan lain sebagainya yang ada di sekolah, minimnya rasa empati itu bisa diatasi. Itu menurut Ibu. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya dan penyampaiannya yang semoga bisa menjadi bahan ajar bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Mercy yang berkenan untuk kami wawancarai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.